في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Hari yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman, hari melepaskan segala status sosial, kemuliaan, kebanggaan, lalu berganti pakaian itu dengan pakaian kematian. Warnanya putih, tidak berjahit, hanya dua helai bagi laki-laki, sehelai penutup dari pusar ke bawah, sehelai menutup tubuh di atas. Dan nanti malam adalah malam pertama memakai pakaian kematian. Hanya satu malam saja menggunakan pakaian itu, tanggal 8 malam tanggal 9. Karena tanggal 9 malam 10 setelah melontar mereka akan melepas. Tapi komplit satu malam. Ini adalah malam pertama gladi kematian. Mana pakaian sutra yang mahal? Tinggal. Mana pakaian kekuasaan, jabatan? Semuanya tidak dibawa. Oleh sebab itu mereka yang keluar dari ibadah ini, janji yang pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW untuk mereka, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan lain kecuali surga. Mengapa demikian? Karena mereka mati sebelum mati. Mereka sudah merasakan pakaian kematian sebelum mati itu datang. Mereka sudah merasakan satu malam di alam kubur sebelum mereka masuk ke alam barzakh. Itu inti daripada ibadah. Oleh sebab itu orang yang tidak memahami hakikat ibadah hanya bermain-main saja, berputar-putar di samping Ka'bah, berlari-lari dari Safa dan Marwah, melontar jumrah ula, wusta dan aqabah, berganti pakaian, tertawa terbahak-bahak, dan setelah itu tak berkesan sama sekali, maka tak ada hakikat ibadah yang melekat dalam hati sehingga merubah perilaku. Tanggal 8 ini semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini, kalaulah tidak dibatasi karena sempitnya tempat, ruang dan waktu, tidak terhitung berapa banyak orang yang ingin berangkat. Tapi begitu jumlah manusia bertambah, sedangkan luas padang Arafah tidak pernah bertambah luas, maka satu-satu solusi adalah kuota jatah keberangkatan. Satu daerah membayar ongkos naik haji sampai menanti 10-20 tahun lamanya. Apa yang dinantikan? Apa yang ditunggu-tunggu? Yang ditunggu itu hanyalah merasakan pakaian kematian, merasakan mati sebelum mati, merasakan melepaskan status sosial. Tidak ada lagi yang dihormati dan dimuliakan, karena semuanya adalah calon-calon bangkai yang akan dimakan cacing tanah. Tidak ada lagi yang dibanggakan. Oleh sebab itu keluar dari ibadah, keluar dari wukuf, keluar dari haji, hilang angkuhnya, hilang sombongnya, lepas dari segala keegoan, keakuannya. Itulah mereka yang sudah lulus dalam ujian ibadah. Syahadat, dia lulus berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Salat lulus subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, bahkan ditambah dengan duha dan tahajud, qabliyah, ba'diyah, witir. Puasa lulus 14 jam lamanya, menahan makan, menahan minum. Tapi ketika diminta untuk melepaskan pakaian kebesaran, diminta untuk meninggalkan dunia sejenak, maka bangkit cintanya kepada dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu amat sangat cinta kepada dunia sekuat-kuat cinta. Oleh sebab itu
Maka dalam puncak ibadah dalam Islam adalah ibadah menunaikan fardhu haji bagi setiap yang beriman. Tapi Rasulullah SAW melaksanakannya sekali saja. Kenapa demikian? Karena beliau ingin mengajarkan bahwa ada ibadah lain di tanah air, berbagi kepada orang lain. Sekali fardu, ibadah ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana giat mencari harta. Orang Islam tidak disuruh untuk duduk saja di masjid. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. 9.000 kilometer dari Asia Tenggara ke tanah suci Makkah dan Madinah tidak dapat ditembus tanpa materi. Transportasi, akomodasi, konsumsi, makan, tempat tinggal, ongkos pesawat. Oleh sebab itu maka orang yang memilih untuk tidak punya harta, memilih merasa kalau miskin lebih cepat masuk surga, maka sesungguhnya surga juga berpihak kepada orang-orang yang kaya dan punya harta. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Siapa yang mampu membangun masjid? Orang yang kaya. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, diberikan pendidikan yang baik dan layak, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang yang layak, sopan, taat beragama, berakhlakul karimah, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai kematian tiba, walahul jannah, surga baginya. Pendidikan mahal, melambung tinggi, harga pakaian, harga pendidikan, harga kehidupan. Siapa yang sanggup mendidik 3 anak perempuan? Orang-orang kaya. Ana, kata Nabi SAW, aku wa kafilul yatim, dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Nabi menunjukkan as-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, beliau jarangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan betapa dekatnya baginda dengan orang yang menyantuni anak yatim. Siapa yang sanggup menyekolahkan anak yatim? Juga orang-orang kaya. Lalu ketika kematian tiba, siapa yang amalnya mengalir tidak putus? Disebutkan dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau insan manusia itu mati, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir itu adalah sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Siapa yang mampu bersedekah? Jika orang-orang kaya.